Berikut adalah alat dan bahan untuk membuat alat uji larutan elektrolit. Yang pertama ada satu buah baterai kotak 9 volt dan terminal kancing. Lalu ada dua buah batang karbon, ada 6 buah capit buaya, satu set bohlam center, 1 meter kabel, lakban dan gunting. Langkah pertama, ukurlah kabel sepanjang 15 cm, kemudian potonglah sebanyak 2 buah. Kemudian, pisahkan kabel yang berwarna hitam dengan kabel yang berwarna merah. Kemudian, potong setiap ujung kabel agar tembaganya dapat terlihat. Kemudian, susun terlebih dahulu agar dapat memudahkan pengerjaan. Setelah itu, sambungkan ujung-ujung kabel dengan penjepit buaya. Setelah kabel terhubung dengan penjepit buaya, kemudian hubungkan penjepit buaya ke lampu dan ke batang karbon dan ke kabel yang lainnya. Setelah rangkaian terhubung, coba sentuhkan kedua batang karbon. Setelah dinyatakan berhasil rangkaiannya, beri sedikit selotip agar rangkaian tidak lepas. Larutan pertama yang akan kita uji coba adalah air soda. Nah, dari uji coba yang dilakukan, kita bisa tahu kalau larutan soda ini tidak menyalakan lampu, tetapi memiliki gelembung yang cukup banyak. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa soda adalah elektrolit lemah. Untuk percobaan kedua, di sini ada air keran. Kemudian kita tes. Nah, dilihat dari percobaan ini terlihat bahwa dari larutan ini terdapat gelembung yang lumayan banyak di batang karbon, tetapi untuk lampunya tidak menyala. Dapat disimpulkan bahwa larutan ini termasuk dalam elektrolit yang lemah. Larutan selanjutnya yang akan diuji cobakan adalah larutan gula. Pada larutan gula terlihat bahwa tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan gula adalah larutan non-elektrolit. Selanjutnya, larutan yang akan kita uji cobakan yaitu larutan garam.
Nah, dari uji coba yang kita lakukan, terdapat gelembung yang dihasilkan dan lampu juga menyala. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa larutan garam merupakan elektrolit kuat. Selanjutnya menggunakan cairan cuka. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan menggunakan larutan cuka adalah terdapat gelembung-gelembung di 2 buah batang karbon dan lampu tidak menyala. Itu membuktikan bahwa cuka elektrolit lemah. Percobaan selanjutnya kita akan menguji air sabun. Setelah kita uji, ternyata lampu tidak menyala tetapi terdapat banyak gelembung di sekitar batang karbon, maka bisa kita simpulkan bahwa air sabun adalah termasuk larutan elektrolit lemah. Kesimpulannya adalah pada praktikum ini didapatkan bahwa air garam merupakan larutan dengan tingkat hantaran listrik kuat karena memiliki gelembung yang banyak di sekitar elektroda dan bisa menyalakan indikator lampu dengan terang. Selain itu, air cuka, air tanah, air soda, dan air sabun merupakan larutan dengan tingkat hantaran listrik yang rendah, yang hanya menampilkan gelembung di sekitar elektroda dan tidak menyalakan indikator lampu. Dan air gula merupakan larutan non-elektrolit karena tidak menyalakan indikator lampu dan tidak ada gelembung di sekitar elektroda. Larutan elektrolit kuat dapat menghantarkan listrik dengan baik atau sempurna karena terbentuknya muatan-muatan sempurna yang dibentuk oleh banyaknya ion-ion secara berlawanan. Larutan elektrolit lemah kurang dapat menghantarkan listrik dengan baik atau sempurna karena muatan-muatan kurang sempurna yang dibentuk oleh sedikitnya ion-ion secara berlawanan. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena larutan-larutan tersebut tidak terurai menjadi ion-ion, sehingga zat-zat tersebut tetap berwujud molekul-molekul netral yang tidak bermuatan listrik. Dengan mengetahui daya hantar larutan beserta gejala-gejala hantaran listrik dalam larutan, kita dapat mengelompokkan larutan menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit.